Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Akdido. Kali ini kita akan mainkan sebuah game yang berjudulkan Age of Tanks. Dan di game ini kita akan cobain gaya editing yang baru, yaitu main sampai mencapai tujuan tertentu. Dan di episode kali ini aku akan mencoba menamatkan zaman tank. Di game Age of Tanks ini kita akan memainkan gaya permainan yang mirip kayak di Age of War kayak gitu. Jadi kita akan ngumpulin mata uang, yang kiri ini kita ngumpulin daging, terus nanti kita bisa ngebuy seorang prajurit untuk di summon. Nah, prajurit itu akan menyerang ke prajurit musuh sembari kita ngumpulin lebih banyak resource. Nanti kita bisa ngunlock beberapa jenis prajurit kayak yang kayak gini, tipe melee, terus ada yang tipe tombak, terus ada yang tipe lebih kuat lagi. Dan jelas di game ini kita bisa upgrade beberapa hal, yaitu misalkan HP-nya atau kecepatan ngisi makanannya. Nah, itu tadi adalah intro sedikit tentang game yang akan aku mainin kali ini. Jadi buat kalian yang nggak suka game tipe-tipe kayak gini, bisa ganti untuk nonton videoku yang lainnya. Tapi kalau suka, lanjutin aja. Oke. Oke, di stage pertama kita akan dihadapkan dengan battle di zaman Stone Wars no Kaisen da. Nah, yang paling penting di game ini adalah kita itu menaklukkan zamannya. Dan untuk melakukan itu kita membutuhkan lebih banyak duit. Jadi di sini aku akan farming dulu meskipun gameplaynya bakalan kalah. Yang penting kita ngumpulin beberapa duit sehingga kita bisa upgrade dan unlock lebih banyak prajurit yang lebih kuat. Nah, setelah kita dapetin duit tadi, kita bisa upgrade food production-nya kita sehingga kemampuan untuk memproduksi prajurit kita jadi lebih cepat. Oh ya, kita juga bisa unlock lebih banyak prajurit tapi kurang duit. Dan di sini ada evolusi timeline-nya. Kalau kita upgrade dengan spend duit segini, kita bisa naik zaman, teman-teman. Dan itu yang paling penting. Makin kuat, makin bagus. Aku akan ngumpulin duit dengan cara nge-grinding kayak gini sampai duitnya cukup untuk beberapa kali upgrade atau unlock si Spearman. Nah, ini aku upgrade dan duitnya udah cukup untuk unlock si Spearman. Nah, sisa uangnya akan aku upgrade untuk food production dan kita akan coba pakai si Spearman ini. Seberapa kuat sih mereka? Nah, ternyata si Spearman ini bisa nyerang dari jarak jauh sehingga unit kita nggak ada yang meningsoy. Dan ini akan jadi keunggulan kita. Apakah kita bisa menang hanya dengan nge-spam unit Spearman ini? Kayaknya sih bisa, jadi kita akan lanjutin pakai strategi yang sama. Di sini unit lawan benar-benar udah kalah. Tapi karena damage dari unit Spearman itu kecil, jadi aku akan sedikit speed up. Pokoknya intinya kita udah unggul di sini. Dan ya, musuhnya sudah tidak berkutik lagi. Nah, kita akhirnya unlock battle kedua. Dan di sini aku memutuskan untuk nggak usah unlock unit yang terakhir, tapi lebih baik nabung buat upgrade timeline. Sehingga unit kita nantinya akan jadi lebih kuat. Jadi aku akan melakukan grinding lagi dengan metode yang sama. Nah, akhirnya kita udah cukup duit untuk ganti zaman. Oke, mari kita unlock aja. Tara! Mantap.
Nah, ternyata zaman berikutnya adalah zaman Spartan ya teman-teman. Wow. Jadi kita ada banyak prajurit lagi yang bisa kita unlock. Tapi progresnya kereset ya. Ya udah, kita grinding lagi langsung. Nah, setelah uangku cukup, aku akan unlock prajurit yang nomor 2. Oke, kita dapat prajurit gerbu lagi. Dengan serangan range-nya yang aku suka banget. Jadi aku akan spam lagi menggunakan dia, dan otomatis harusnya auto win ya. Oke. Oh, ternyata kekuatan kita masih belum cukup. Jadi aku akan nge-grinding dulu, terus upgrade yang food production terus sampai benar-benar kuat lah. Baru kita akan nyelesain zaman ini. Oke, akhirnya aku nyelesain zaman ini. Tapi aku ngunlock sebuah fitur baru, jadi aku akan cobain aja. Kita beli semacam item kayak gitu. Nah, kita dapat sarung tangan tinju. Oke, ini ngasih sebuah buff, tapi ya nggak terlalu ngaruh karena kita akan tetap grinding. Aku juga berencana beli satu lagi item. Nah, dapat buku. Dia sama juga kayak tinju yang ngasih buff damage. Tapi ya udahlah, nggak terlalu ngaruh juga. Nah, setelah beberapa waktu nge-grinding, akhirnya duit kita udah cukup untuk ngeganti zaman. Tara, sip. Kita unlock zaman Spartan. Mantap. Dan jelas, progres kita akan di-reset lagi, tapi kita dapat jenis prajurit yang berbeda dan lebih kuat jelasnya. Oke, kita grinding aja. Oke, akhirnya duit kita cukup untuk unlock si Spearman. Mantap. Dengan ini kita bisa melakukan combo spam range attack lagi. Nah, akhirnya kita sampai di zaman yang keempat. Tapi di sini mulai sekarang nggak akan semudah yang sebelum-sebelumnya. Musuhnya akan punya kemampuan range yang nggak masuk akal. Karena aku udah terlanjur kesal, akhirnya aku nge-grinding sampai bisa upgrade zaman. Oke, dengan ini aku nggak mau kalah. Tapi tetap aku harus nge-grinding lagi karena progresnya akan di-reset.
Ya, kalah lagi. Oke, setelah aku kalah lagi kali ini, aku memutuskan untuk nabung aja buat unlock si cannon itu. Jadi biar aku punya kekuatan yang sama kayak musuh. Nah, setelah sekian banyak grinding, akhirnya aku bisa unlock si cannon. Tara! Oke, harus menang ini, pokoknya harus bisa. Dan kita butuh sekitar 1 jutaan untuk upgrade ke zaman berikutnya. Ini saatnya. Nah, akhirnya sekarang kita berhasil mencapai ke zaman modern. Mulai dari sini harusnya tampilannya mirip kayak tank-tank yang kita tahu ya. Oke, kita upgrade ke zaman berikutnya. Nah, save. Oke. Wih, zaman Star Wars. Wah, kayak film-film gitu. Oh, ini prajuritnya yang ketiga ini aku curiga bahwa si yang terakhir adalah tank beneran. Dan gara-gara kita upgrade tadi, kita nggak punya cannon yang overpower itu. Nggak apa-apa ya, semangat. Nah, setelah melewati beberapa banyak kesulitan, akhirnya kita berhasil mengunlock si tank yang asli. Leganya. Oke, kita lihat kemampuannya. Biasa aja ternyata kemampuannya. Ya, aku pengen pakai cannon lagi. Ya, gak apa-apa deh. Oh ya, selamat datang di zaman bintang. Harusnya ini adalah zaman yang terakhir ya, sebelum kita menamatkan game ini. Di sini aku nggak tahu, tapi aku nyoba aja nge-play, dan ternyata hasilnya di luar yang aku perkirakan. Si tank yang aku anggap lebih lemah dari si cannon, ternyata dia sangat OP. Aku nggak perlu upgrade tambahan, tapi bisa naklukin zaman bintang. Atau memang zaman bintang yang lemah ya? Aku nggak tahu. Tapi yang pasti kita melewati zaman bintang dengan mudahnya. Berasa di pay to win. Oke, di sini karena aku udah namatin zaman bintang, daripada duitnya nganggur, aku evolusiin aja. Gak apa-apa biar unlock, walaupun si Modern Age masih lebih baik daripada Star Age. Yap. Nah, kita unlock yang terakhir. Sekarang apa yang terjadi?
Oke, jadi ternyata setelah aku mengunlock semua zaman, kita akan jadi kasih pilihan melakukan time travel ke zaman yang jauh lebih jadul. Ya, aku nggak tertarik untuk ngelanjutin sih, tapi mungkin kalian nge-request, bisa aja aku bikin videonya. Oke, aku akan coba melakukan travel. Wih, kita jadi dinosaurus. Lah, emang dinosaurus tank? Entahlah. Oh, oke, aku paham konsepnya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja gameplay dari video. Aku mencoba menaklukkan zaman tank. Kali ini, kalau kalian suka dengan gaya editing yang baru, silahkan like. Kalau nggak suka, silahkan kritik di komen. Terima kasih. Dadah.